Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman pelatih, mungkin juga ada pemain. Perkenalkan nama saya Doni Zola. Saya yang akan menjadi host untuk acara webinar Futsal Indonesia bersama Eka Sanjaya, pelatih kiper SKN FC Kebumen. Ya, nanti file yang akan diberikan oleh Coach Eka itu akan diberikan juga ke teman-teman semua. Video-video latihannya pun juga akan diberikan. Jangan takut, tapi tolong jangan fokus ke konten, jangan fokus hanya ke video, tapi bagaimana penyampaian pada saat webinar ini. Itu yang membedakan teman-teman. Uh, saya akan berikan langsung kepada Coach Eka. Oke, silakan Eka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasan Jaya, perkenalkan. Saya kelahiran dari Bekasi, umur saya masih 28 tahun saat ini karena saya lahir tahun 92. Uh, Sebelumnya saya berterima kasih untuk Coach Donjol yang memberikan wadah untuk saya untuk mengaplikasikan atau memberi segala materi yang sudah saya dapat selama di SKN dan pengalaman-pengalaman saya selama berada di tim liga profesional yaitu di SKN tahun ini dan sebelumnya pernah di Permata. Untuk prestasi saya mungkin belum banyak seperti orang-orang, tapi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan yang baik berada di dua tim yang saya tangani itu tim-tim yang jatuhnya tim besar dan kandidat-kandidat juara. Di Permata saya masuk final four dan berhasil memperingkati peringkat 3. Di perebutan 3 saya mengalahkan Black Steel. Dan sekarang saat ini saya sudah dipastikan lolos ke final four, tinggal menunggu hasil dari federasi untuk final four kapan. Kita mulai aja. Jadi untuk webinar malam ini saya akan menerangkan beberapa apa yang sudah saya dapat, yang saya dapat ilmu dari Alvaro dan dari Coach Antonio, dan notabene mereka adalah pelatih dari Spanyol. Sedikit cerita untuk masalah penerapan di Indonesia dan di Eropa, mungkin menurut saya Asia karena Indonesia di Asia itu, Asia Tenggara dan Asia itu agak sedikit berbeda cara penerapannya, karena kalau di dunia futsal Spanyol itu saya dituntut untuk melatih sesuai dengan real situasi di pertandingan. Jadi kalau misalnya biasanya pernah ngeliat video yang latihan balik badan, terus lompat, terus kita blocking, itu saya pernah lakukan itu dan itu dibenahi oleh Alvaro. Jadi sebelum saya gabung ke SKN ini 1 bulan pelatihan khusus kiper saya selalu ditungguin dan dilihat dipantau oleh Alvaro. Karena mungkin dia masih belum percaya dengan apa yang saya punya, tapi setelah saya bikin program yang saya berikan, setelah itu saya bertanya-tanya itu kenapa dia mengerti tentang dunia kiper, karena kan notabene dia ada pelatih kepala. Ternyata saya tanya sebelumnya, ternyata apa yang saya buat program yang saya buat ternyata itu dikirim kembali ke Antonio. Jadi Antonio yang menilai program apa yang saya buat. Tapi dengan bimbingan dari melalui Alvaro ke Antonio, alhamdulillah saya bisa mengikuti apa yang kemauan dari Coach Alvaro. Dan setelah sebulan itu saya dilepas, benar-benar latihan udah diberi kebebasan karena bahasa kasarnya dari dia, saya sudah percaya sama kamu dan kamu bisa melatih. Jadi itu suatu kebanggaan dari saya bisa ikut Alvaro. Ternyata saya bisa mengikuti pelatih Alvaro yang notabene pelatih Spanyol dan saya belum sama sekali mengenal, karena sebelumnya saya mengikuti coach Sayang Karmadi yang sudah mengenal puluhan tahun, belasan tahun sama dia, dan sekarang saya ikut dengan Alvaro. Oke, kita bahas tentang teknik dasar futsal. Teknik itu adalah catching, tangkapan, yang bisa kalian tahu, tangkapan itu ada tangkapan bawah, tangkapan atas, tangkapan tengah, terus ada juga blocking. Blocking itu banyak, bisa pakai menggunakan cross, menggunakan spagat, atau menggunakan dive. Kita masuk ke awal ke tangkapan. Tangkapan bola atas dan bola bawah. Oke, tangkapan bola bawah. Cara menangkap bola bawah, teknik penangkapan bola ini dipakai untuk mengantisipasi bola yang meluncur deras dan mendatar lewat bawah. Perlu kecermatan ketika melakukan tangkapan untuk memastikan bola dapat ditangkap dengan baik dan tidak lolos melalui kolong kaki. Adapun cara melakukan tangkapan bola bawah yaitu posisi kiper bergerak maju ke depan antara bola dan gawang. Jadi maksudnya di atas garis gawang ya, jangan sampai di bawah. Yang kedua itu kaki dibuka selebar bahu. Jadi jangan sampai lurus atau misalnya terlalu besar, itu juga nggak bagus. Yang kedua ada telapak tangan dalam keadaan terbuka dan badan membungkuk. Yang selanjutnya adalah ketika hendak melakukan tangkapan, tekuk salah satu kaki untuk menutup salah satu kolong kaki sebagai antisipasi agar bola tidak melewatinya. Jadi tangkapan bola bawah itu sebenarnya bisa ditutup pakai cross ataupun tanpa
cross. Tapi kalau di dunia futsal, tangkapan bola bawah itu pasti menggunakan cross karena takutnya ketika bolanya deras datang, tangkapan tidak kuat, lengan tidak kuat, akan lolos dan bisa diantisipasi dengan adanya kaki yang bisa kita cross. Oke, ini salah satu bentuk latihan dasarnya untuk cross, bisa dilihat. Dilihat. Oke, sorry. Oke, dilihat buka lebar selebar bahu, turun dan bola ditangkap dengan baik dan benar. Oke, ini secara video, kita lihat secara teknik. Oke, bisa dilihat bola bawah di bagian belakang, tangan selalu rapat. Jadi kekuatannya ada di jari ini, 3 jari ini ya. Karena benar-benar yang mendekap di sini dan jempol itu sebagai pembantu. Tapi yang benar-benar yang kita harus kita pahami, yang jari terkuat itu adalah 3 jari ini. Ya, jadi yang ini untuk membantu untuk tidak bergoyang. Ya, ini untuk yang sebelahnya, ini posisi saat menekuk bola yang benar. Jadi badan agak bungkuk, dada tetap lebar, bentuk lebar, kaki salah satu ditekuk untuk bisa mengantisipasi. Oke, cara menangkap bola atas. Tangkapan teknik ini digunakan untuk mengantisipasi bola yang datang di atas pinggang atau kepala. Jadi di atas pinggang sampai ke atas itu kita pakai tangkapan bola atas dengan telapak tangan mengelilingi bola serta ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf W. Yang seperti kita tahu ya, udah dasar udah pasti tahu nih semuanya. Di bagian belakang bola dengan tujuan bola bisa ditangkap dengan baik dan sempurna. Cara melakukan tangkapan bolanya adalah posisi kaki dan tangan dibuka selebar bahu. Oke. Jadi posisi siku sama bola sama dengkul itu harus selebar bahu sama. Jadi lurusnya kalau di garis lurus itu sama. Yang kedua badan agak membungkuk. Jadi tidak tegak seperti ini. Yang saat itu saat akan bersentuhan dengan bola maka tariklah lengan tangan. Maksudnya ketika bola datang jangan dilawan, tapi agak ada tahan seperti ini ya. Jadi benar-benar ada daya remnya, ada daya pegasnya. Ditarik, ditahan. Jangan langsung begini karena kalau begini akan yang terjadi adalah jadinya blocking. Dan kalau tangkapan bola atas itu gampang untuk menilai benar atau enggak. Kalau suaranya petak itu yang kalau jatuhnya ke telapak dulu itu salah. Tapi kalau jatuhnya di jari dulu, karena kita bentuknya begini nih. Kalau begini kan jatuhnya nanti bola jatuh. Tapi kalau kita seperti ini, masuk, bisa ditahan, nah itu benar suaranya. Dari suara pasti kedengaran kok. Kalau yang orang udah ngerti tentang tangkapan pasti, oh ini salah. Oh ini benar udah bisa kelihatan dari suaranya. Karena dari suara yang kalau datang bolanya ke jari dulu sama bola datang ke telapak dulu itu akan berbeda suaranya. Dan saat bersentuhan bola dengan tangan, pastikan telapak tangan membentuk huruf W. Ini benar-benar harus sesuai ya, karena emang sekarang untuk tenaganya ada di sini 3. Ini pembantu lagi. Jadi yang benar-benar merekat adalah 3 jari ini, ya. Nah ini salah satu bentuk tangkapan bola atas yang saya buat video ini mungkin dengan di-combine itu saya menggunakan bola berat. Itu bola berat saya bisa pakai tangan 1 atau tangan 2. Kenapa saya tangan 1? Karena kalau tangan 1 jadi kiri sama kanan kekuatannya sama. Jadi kalau dua-duanya biasanya lo perkuatnya kanan, kirinya kurang kuat. Tapi kalau misalnya digabungin jadi sama-sama kuat karena benar-benar berdua. Tapi kalau kita menggunakan satu tangan itu ketahuan mana lemahnya. Jadi biar sama-sama kuat. Jadi saya menggunakan satu tangan yang menggunakan bola berat. Bola berat Hitler yang 3 kilo, bisa 3, 4 atau 5 kilo itu bebas sesuai variasi sesuai kebutuhan kalian. Oke, ini cara bentuknya dilihat, gerakan steppingnya juga harus bagus. Kita harus menilai satu-satu. Saya menambah agility juga. Tangkapannya bisa dilihat. Ini poinnya sebetulnya latihan tangkapan ya, tapi ya ditambah dengan agility juga beban. Nah, benar. apaan aja nih Kak? Kalau kayak gini sebenarnya nih kalau di sepak bola nih holistic training. Artinya benar, Bang. Cuma ngelatih tangkapan, tapi juga si pemain juga mendapatkan beban, latihan beban dan juga latihan agility. Tapi teman-teman fokus kepada tangkapan itu tadi. Oke, thank you Kak. Lanjut. Oke, siap Bang. Oke, jadi sekedar masukan buat kalian ya, buat pelatih-pelatih semua itu, ketika kita melakukan latihan, saat melakukan latihannya tersebut salah, misalnya seandainya kita melakukan syuting dan kebobolan, itu kiper, tolong usahain diberhentiin. Jadi benar-benar ditekanin harus benar, harus biar tidak terjadi gol. Karena kenapa? Biar otomatisasi saat pertandingan,
kalian kiper-kiper kita udah terbiasa untuk blocking dan tidak terjadi gol. Kalau misal kita melakukan shooting 1-on-1, kita langsung kiper kita langsung kebobolan, kita diemin, dilanjutin aja, jadi nanti ya akan ke bawah secara tidak langsung. Ya. Oke, ini dilihat bentukannya huruf W. Ini 2 jari ini adalah benar-benar 3 jari ini adalah benar-benar terkuat. 2 jarinya adalah pendukung. Bisa dilihat posisinya juga. Kalau saya bilang siku dan dengkul itu harus di garis lurus, itu adalah sejajar dengan bahu, ya. Oke. Kita ke blocking, ya. Ini blocking yang benar-benar blocking itu secara garis besar ketika bolanya keras,